Fajro. Waalaikumsalam. Hai Mbak Niken, Hai, apa Bu kabar? Fajro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Fajro gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Agustus semangat merdeka. Oke, harus selalu semangat ya Bu ya. Oke, sebelumnya boleh saya meminta waktunya sebentar Bu? Silakan, apa yang bisa saya bantu Mbak? Iya, jadi saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Fajro terkait dengan pengambilan keputusan Bu. Oke. Oke, langsung saja ya Bu Ya, ya. boleh. Yang pertama yang ingin saya ketahui itu bagaimana Bu Fajro dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Bu. Oke, terima kasih Mbak Niken atas pertanyaannya. Kalau saya sebagai pemimpin dalam hal ini kepala sekolah untuk mengidentifikasi mana yang dilema etika atau rujukan moral, biasanya saya melakukan ditelaah dulu kasusnya, karena tantangan memang manusia biasanya kan ada unsur subjektivitas ya. Biasanya kan yang sudah terjadi suka langsung ngecek benar atau salah gitu kan, padahal belum tentu hanya benar atau salah, bisa jadi itu semuanya mengandung value-value kebaikan. Jadi harus memprioritaskan juga kasus tersebut, bagaimana nanti akan berdampak kepada murid-murid kita gitu. Oke, terima kasih sekali jawabannya Bu Fajro. Nah, kemudian bagaimana Bu Fajro mengambil pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, Bu. Oke, terima kasih. Kalau yang biasa saya lakukan, yang sudah saya lakukan, kalau mengandung value kebaikan semuanya, itu adalah prioritasnya. Saya harus kasus itu mana nih yang lebih baik untuk murid saya, itu yang saya prioritaskan karena sesuai dengan nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara ya. Kalau kita dalam pelayanan terutama ke murid itu harus mengedepankan kepentingan dan kebutuhan murid gitu. Iya, jadi lebih berpihak kepada murid gitu ya. Betul, iya. Meskipun sama-sama baik begitu. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya dilakukan oleh Bu Fajro? Oke, kalau prosedurnya biasanya kasus gitu ya, kita telaah dulu kasusnya. Memang ini butuh waktu ya, karena kalau langsung siapa tahu itu ada unsur subjektivitas dan emosional, karena saya juga manusia kan, bukan pemimpin yang sempurna, jadi harus melihat value ini apa di kasus yang ini, value-nya apa saja, yang ini apa saja, lalu dampaknya kasus ini itu untuk murid yang baik itu yang mana, itu yang didahulukan, diselesaikan. Kalau yang misalkan tidak prioritas untuk keberpihakan kepada anak, ya kita selesaikan, tapi setelah yang berpihak kepada anak itu sudah kita selesaikan begitu. Jadi kita tetap, kadang-kadang kan begini ya, kalau di dalam hidup ini kan karena mungkin kita sudah tahu level ilmunya, kalau kita itu harus melayani murid itu sesuai kebutuhannya. Nah itu yang harus kita jaga sih. Mudah-mudahan komitmen saya itu nanti selalu terjaga begitu Mbak Niken, karena memang sulit sih, apalagi kalau yang baik sama baik gitu. Kadang-kadang misalkan dampaknya itu bagi yang murid itu lebih sedikit ya, tapi kadang-kadang kan orang itu akan menganggap wah ini membela ini nih gitu, tapi kan bukan tentang membela yang mana, bukan benar salahnya, tapi kita harus identifikasi dulu masalahnya, kebaikannya itu apa saja begitu. Jadi tetap harus mengedepankan value kebaikan, kebajikan yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Jadi kita harus telaah dulu nih ya Bu ya, nilai-nilai kebajikan yang
berpihak kepada Pada murid murid, itu betul. apa saja gitu ya Bu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dari Bu Fajroh tersebut? Efektif atau tidak efektifnya mungkin itu juga nanti akan terlihatnya, karena ini kan tentang kebaikan, tentang kalau bilang pendidikan itu kayaknya produknya harus agak lama gitu ya. Mungkin tidak langsung ini udah efektif, tapi ketika value kebaikan itu juga jadi dampak dari kasus yang dilema etika ini, artinya menurut saya itu sudah efektif. Terima kasih Bu. Jadi kembali lagi ke nilai-nilai kebajikannya itu sendiri gitu ya Bu Iya. ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggapnya sebagai tantangan dalam pengambilan keputusan dari Bu Fajroh itu? Tantangannya tadi ya, karena saya bukan pemimpin yang sempurna, subjektivitas. Jadi kadang manusianya itu manusiawinya muncul gitu. Kadang melihatnya mungkin saat keadaan saya itu kebutuhan diri saya tidak terpenuhi, jadi harusnya baik gitu ya. Tapi saya ngeresponnya yang kurang pas karena memang sedang terjadi itu manusiawinya saya muncul. Itu sih tantangan terberat sih kalau untuk saya sendiri, dari dalam diri saya itu sih kan, karena saya mengakui masih harus banyak belajar, terutama dalam mengelola emosi untuk memenuhi kebutuhan diri kayak gitu. Jadi emang harus netral, kalau lihat masalah itu netral, jangan terbawa karena jangan-jangan karena aku kurang minum mungkin jadi itu melihatnya agak lain, jadi nggak fokus kayak gitu sih. Tantangannya itu sih Mbak Nika ya. Tapi kembali lagi ini berkaitan dengan KSE ya, atau kompetensi sosial emosional. Mungkin bisa nanti kita sama-sama biar mindfulness dulu sebelum mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kalau memang butuh minum dulu, baru melihat perspektif kasusnya itu, biar ini berarti ya yang kita lihat ya itu tadi value kebaikannya gitu. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Selanjutnya kemudian kalau dari Bu Fajroh ini, apakah ketika melakukan pengambilan keputusan itu ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etikanya Bu? Ada jadwal tertentu atau khusus mungkin yang sudah dibuat Bu Fajroh? Nggak ada sih Mbak, kalau jadwal khusus saya tidak ada, tapi jujur kalau itu tentang murid, kalau saya di sekolah itu sering refleksi bersama yang sudah dilakukan rutin di sekitar 2 minggu sekali sih, itu untuk bahas itu kepentingan murid, kira-kira murid ini ya gitulah, kebutuhan murid dalam pembelajaran itu, sekaligus untuk kegiatan komunitas belajar ya, cerita bagaimana guru itu menangani murid-muridnya di kelas kayak gitu. Memang kita udah ada jadwalnya, tapi kalau untuk kasus-kasus yang mungkin insidental ya akan ditangani, tapi ya harus tadi memperhatikan tadi kita telaah dulu, maksudnya tidak harus langsung kita selesaikan, tapi benar-benar kita harus netral dan melihatnya itu dari value kebaikan gitu. Menarik sekali ya Bu, sudah ada pelibatan dari siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran gitu ya Bu. Berarti kalau saya simak tadi jawaban dari Bu Fajroh, tidak ada jadwal khusus, apalagi kalau ibaratnya kasus-kasusnya itu insidental gitu ya Bu, tapi juga tidak langsung diselesaikan, ditelaah terlebih dahulu, baru nanti dicarikan solusinya. Betul ya. Oke, nah mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etikanya Bu Fajroh? Semua warga sekolah sih saya rasa cukup membantu, karena biasanya kalau untuk kasus-kasus mengenai murid terutama, kita sering ngobrolin dulu nih di ruang guru kayak gitu, biar terus
Ya kita juga sudah ini sih Mbak, mulai itu tadi ya, mendengar dari murid kayak gitu, apa namanya, bagaimana kalau ada kasus misalkan kita dengerin murid itu kenapa tadi kayak gitu tuh, kita juga berusaha untuk ya itu tadi netral, terima. Kalau misalkan murid dengan murid nih ada masalah, semua kita dengarkan, terus kita diskusikan bersama. Jadi semua warga sekolah memang sangat membantu kalau dalam memutuskan itu kasus-kasus dilema etika. Oke, berarti pelibatan seluruh warga sekolah, tidak hanya dari Bapak Ibu guru dan stafnya ya Bu, tapi juga melibatkan peserta didiknya atau muridnya itu ya Bu. Nah, kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bu Fajro, pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa Bu? Pelajarannya mungkin saya dapatnya kayak gini sih, kalau ada masalah gitu, ada kasus gitu ya, dari saya sendiri dulu nih, aku harusnya udah selesai dengan masalahku sendiri gitu. Jadi melihatnya itu nanti istilahnya lebih jernih gitu, tidak terpengaruh karena keadaan diriku ini yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, nanti mempengaruhi keputusan yang akan diambil gitu. Dan tentunya saya harus mau mendengarkan, karena seni mendengarkan ini ternyata jadi lebih sulit dibandingkan seni ngomong kayak gitu ya, seni ngobrol. Jadi yang saya dapatkan kalau ada kasus-kasus seperti itu sih, saya harus ini ya, puasa ngomong gitu, terus mau mendengarkan dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh, sehingga nanti keputusan yang akan diambil itu bisa keputusan yang tentunya itu adalah berpihak kepada murid-murid di sekolah gitu. Oke, terima kasih sekali jawabannya Bu Fajro. Berarti ini saling berkaitan lah ya, antara kompetensi sosial emosional ataupun dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu ya Bu. Betul. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya terkait dengan pengambilan keputusan, baik itu kasus-kasus dilema etika ataupun bujukan moral ya Bu ya. Banyak sekali yang saya dapatkan dari Bu Fajro. Semoga nanti saya juga bisa menerapkan ataupun ATM di sekolah saya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saya. Kiranya itu saja Bu yang dapat saya lakukan di sesi hari ini ya Bu untuk bincang-bincangnya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Mbak Niken mau berkunjung ke sini. Mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata.
pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan